Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemarin ada yang komen tolong untuk dibahas faedah bulan puasa juga. Sebenarnya untuk membahas permasalahan keistimewaan Ramadan tentu saja kita tidak akan mampu, karena kan terbatasnya ilmu yang kita miliki, karena keadaan kita yang sangat fakir tentang ilmu. Namun meski demikian kita akan berusaha untuk memaparkan sedikit tentang keistimewaan bulan Ramadan semampu kita. Namun sebelumnya bagi yang belum subscribe, yang belum berlangganan, silahkan di subscribe dulu channel YouTube kita ini, Besan Official. Jangan lupa juga untuk di komen tentang pembahasan apa yang menarik yang mungkin untuk kita bahas di pertemuan berikutnya, dan juga jangan lupa di share sebanyak-banyaknya ke berbagai media sosial teman-teman. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bermanfaat untuk kita semua, dunia dan akhirat. Oke penonton semuanya, berbicara masalah Ramadan, sebagaimana kita maklum bahwa Ramadan itu adalah bulan yang memang sangat-sangat banyak keistimewaan ketimbang bulan yang lain. Bahkan Ramadan itu adalah sebagai pemimpin bulan-bulan yang lain. Terkait dengan keistimewaan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati, jikalau seandainya umatku tahu ma fi Ramadan, akan kelebihan, akan keistimewaan, akan fadilah bulan Ramadan, la tamannau, sungguh umatku akan berharap, andakuna sanatu kulluha Ramadan, bahwa seluruh bulan dalam setahun itu semuanya jadi bulan Ramadan." Maka dari sini kita dapat tahu bahwasanya Ramadan itu adalah bulan yang memang istimewa, bulan yang memang lebih dari bulan-bulan yang lain. Jadi apa saja kelebihan itu? Yang pertama adalah Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Sebagaimana telah kita sampaikan di video sebelumnya bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan, tepatnya malam 17 Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran, hudalinas, sebagai petunjuk, sebagai pedoman untuk manusia. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa para nabi itu Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat sebagai pendukung dakwah mereka. Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala berikan tongkat, dan mukjizat terbesar Rasulullah Musa adalah beliau bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Begitu juga dengan nabi-nabi kita yang lain, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun diberikan Allah Subhanahu wa taala mukjizat. Dan salah satu mukjizat beliau adalah tembakan yang terbesar, yaitu Al-Qur'an. Yang tiada seorang pun dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang yang mampu menandingi kehebatan bahasa Al-Quran. Bahkan ada seorang manusia yang mengklaim bahwa dirinya itu nabi, bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Dia membuat satu ayat yang dia katakan itu adalah wahyu. Ya Zifda binta Zifda'ain, alaki fil ma'i wasfalaki fit tin. Maknanya, hai kodok binta Zifda'ain, anak daripada dua kodok, alaki fil ma', bagian atas kamu itu dalam air, wasfalaki fitin, dan bagian bawah kamu itu di tanah. Dia ini membuat satu ayat yang menurut dia itu telah mirip dengan Al-Quran, dan rupanya perkiraannya meleset jauh luar biasa, karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah yang tidak mampu ditandingi oleh siapapun, baik jin maupun manusia. Nah, itu kelebihan pertama Ramadan, bahwa Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Dan keistimewaan yang kedua bulan Ramadan adalah semua pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka semuanya. Bahkan ada pintu khusus yang dinamakan Rayyan. Dan hal ini sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dalam satu hadisnya, "Fil jannati samaniyatu abwab." Dalam surga ada 8 pintu. "Fiha babun yusamma Rayyan." Dan salah satu daripada pintu itu dinamakan Ar-Rayyan. "La yadkhuluhu illa shaimun." Yang tidak akan masuk melalui pintu Rayyan itu kecuali orang-orang yang berpuasa.
Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah keistimewaan Ramadan, di mana di bulan lainnya pintu neraka dibuka 24 jam, tetapi di bulan Ramadan dia tertutup rapat. Bahkan salah satu daripada pintu surga itu ada yang bernama Ar-Rayyan, yang dia hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Itu yang ketiga. Kelebihan yang keempat, bulan Ramadan adalah diampuni dosa. Sebagaimana telah kita dengar di video sebelumnya yang kemarin, bahwa siapa di antara kita ini tidak pernah berdosa. Sehebat apapun kita, dia ustaz, dia seorang guru agama, dia orang yang alim, tentu saja dia punya dosa, karena yang maksum itu hanyalah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan yang kedua. Yang ketiga, kelebihan Ramadan adalah dibelenggunya syaitan dan iblis. Mereka tidak dibiarkan untuk lepas menggoda manusia, apalagi mereka-mereka yang berpuasa Ramadan. Nah, sekarang tinggal itu pada kita lah, apakah kita ingin menuruti hawa nafsu ataupun kita ingin mengekangnya. Maka bila kita ingin mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian pada akhirnya akan mendapatkan titel takwa dengan sebab berpuasa Ramadan. Karena iblis, syaitan dan semua dedengkot-dedengkotnya mereka terbelenggu. Nah, persoalannya sekarang adalah nafsu. Kata Imam Busiri dalam syair burdahnya, wan nafsu katifliin tuhmilhu syabba ala hubbir rada'i wa in taftimhu yang fatimi. Nafsu itu bagaikan anak kecil. Anak kecil kalau terus-menerus dikasih ASI hingga batas umur yang melewati 2 tahun, maka dia akan selama-lamanya menuntut untuk selalu diberikan susu ASI tersebut. Begitu juga nafsu. Kalau kita selalu menuruti keinginan dia, maka dia akan merengek, dia akan meminta untuk terus dimanjakan dan terus dipenuhi keinginannya. Namun bila kita kekang dia, maka dia akan taat, maka dia akan terkontrol sebagaimana mestinya. Maka oleh karena itu, jagalah nafsu. Jangan sampai kita turuti dia, apalagi hingga sampai melanggar batas-batas syariat. Itu kelebihan yang ketiga. Yang keempat, kelebihan Ramadan adalah diampuninya dosa-dosa. Satu hadis, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaba, dan dia semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena fulan, bukan karena fulin dan lain-lain sebagainya. Artinya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya, min dzambi, yaitu dosa-dosanya yang telah lalu. Maka inilah kelebihan Ramadan, bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, itu adalah kelebihan Ramadan yang keempat. Yang kelima, kelebihan Ramadan adalah memperkuat ketahanan rohani. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, asyamu junnah, puasa itu adalah benteng. Nah, hanya sampai sinilah pertemuan kita untuk membahas kelebihan bulan Ramadan, dan insyaallah kita akan sambung kembali kelebihan Ramadan di part-part berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Di mana ada kesalahan, kejanggalan ataupun ada hal-hal yang memang kurang berkenan untuk didengar, kami mohon ribuan maaf. Semoga kita selalu diberikan kesadaran Allah Subhanahu wa taala hingga mampu untuk memaksimalkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih ini di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.